Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ustaz, apa hukumnya kita beramal dengan malam nisfu Sya'ban? Ketika mau datang bulan Sya'ban, isu dan masalah ini mulai banyak diperbincangkan. Saudaraku sekalian, saya ingin mengajak kita untuk melihat kepada sisi yang berbeda. Yang pertama adalah masalah bulan Sya'ban, kita mendekati bulan sebelum bulan Ramadan. Kita mendekati bulan Ramadan. Nah, masalahnya ini ya, apakah kita merayakan malam nisfu Sya'ban atau tidak? Apakah kita esok berpuasa atau tidak? Pertama sekali adalah kita lihat dalam masalah ini terdapat hadis yang membicarakan tentang fadilah malam nisfu Sya'ban, artinya malam pertengahan bulan Sya'ban. Dan kebanyakan hadis ini, kata para ulama, itu adalah hadis yang dhaif. Nah, kalau demikian, kalau dia adalah hadis dhaif, apakah boleh kita misalkan untuk mengamalkannya, Ustaz? Ya. Para ulama yang mengatakan dhaif. Lalu kita tanya juga pada para ulama, boleh tidak mengamalkan hadis dhaif? Ya kan? Karena kita beramal selaku orang awam, saya dan kita semua adalah orang awam, mari kita beramal sesuai dengan pengetahuan ilmu dan mengajarkan kepada kita adalah para ulama. Nah, para ulama menyebutkan bahwa boleh tidak mengamalkan hadis yang dhaif. Hadis dhaif dalam masalah fadailul a'mal, masalah keutamaan dalam pekerjaan-pekerjaan yang di situ adalah ada keutamaan, ada pahala yang besar yang bisa diharapkan, bahkan ada taubat di situ ya, yang sifatnya adalah perbaikan terhadap seorang hamba, maka itu para ulama mengatakan itu boleh untuk kita amalkan hadis-hadis dhaif seperti itu. Bersama saya ada misalkan yaitu kitab yang dikarang oleh seorang ulama besar yang seorang nakid juga, seorang peneliti yang sangat terkenal di negeri Arab tentang masalah hadis, yaitu Hukmul Amal bil Hadis Dhaif, yaitu Fadilatul Syekh Muhammad Awamah, terkenal, beliau dikenal dalam bidangnya tentang masalah ini. Kitab ini beliau karang, itu Hukmul Amal bil Hadis Dhaif. Beliau menyimpulkan di sini pandangan-pandangan para ulama tentang bolehnya beramal dengan hadis dhaif. Nah, sekarang adakah di sini kita lihat hadis-hadis yang Nabi berbicara tentang masalah ini yang sifatnya dhaif? Ya ada. Ya, di antara fadilahnya tersebut adalah kita lihat, kita bacakan. Innallaha la yattali'u lailatan nisf min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa al-musyrik aw musyahin. Illa li musyrikin aw musyahin. Jadi Ibnu Majah meriwayatkan daripada Abi Musa, daripada Nabi SAW, bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah melihat pada malam nisfu Sya'ban, maka Allah mengampuni semua hamba-hambanya kecuali musyrik, kecuali orang musyrik dan juga musyahin, orang yang bermusuhan. Antara saudaranya tidak ada persaudaraan pada saat ini antara dua saudaranya, adanya permusuhan. Maka lihat ya, dua dosa ini, syirik yaitu putus hubungan dengan Allah, sedangkan musyahin adanya permusuhan antara dua orang hamba, adanya putus hubungan dengan sesama manusia. Itu yang enggak diampuni. Kalaulah ini misalkan kita ambil sebagai pedoman untuk mengamalkan malam nisfu Sya'ban, artinya kita ingin pada malam itu supaya Allah mengampuni kita, tauhid kita perbaiki, kemudian persaudaraan kita yang selama ini carut marut, adanya kisruh kita dengan saudara kita gara-gara malam nisfu min Sya'ban ini, gara-gara hadis ini. Bayangkan fadilahnya luar biasa kalau orang ingin mengamalkan malam ini dengan mentauhidkan Allah, yaitu dengan beribadah di malam hari, minta ampun pada Allah, minta bantu pada Allah, kemudian besoknya dia memperbaiki dirinya dengan saudaranya. Luar biasa. Bagaimana kita melarang orang untuk merayakan malam ini atau merayakan bulan Sya'ban dengan kondisi yang demikian adanya. Ya, bagaimana? Nah, baik. Lalu kemudian kita lihat ya, bagaimana para ulama masalah boleh tidak mengamalkannya dengan misalkan kita ada melaksanakan puasa
esok harinya pada malam tersebut. Nah, amma siyam yaumun nisfu minhu fa ghairu munha anhu. Ini disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau yaitu kitab Lataiful Ma'arif, ya. Beliau sebutkan halaman 189. Nah, fa innahu min jumlati ayamil bayd. Ya, karena apa? Tidak dilarang besok berpuasa karena masuk dalam pertengahan bulan Sya'ban, yaitu puasa putih 3 hari, puasa putih. Bagaimana kita melarang? Silakan saudaraku berpuasa esoknya pada hari nisfu Sya'ban tersebut, esoknya berpuasa ayatnya karena masuk dalam puasa bid, yaitu puasa putih, saudaraku sekalian. Nah, lalu kemudian kalau malam harinya boleh tidak kita berkumpul di masjid, dalam hal ini merayakannya di masjid atau tidak? Nah, ikhtalafa ulama ahli Syam fi sifati ihya'iha ala qaulain. Masih dalam kitab Ibn Rajab Al-Hambali beliau katakan, ya, yang ada 2 pendapat dalam hal ini. Yang pertama adalah yustahabu ihya wa jama'atan fil masajid. Disukai untuk kita menghidupkannya di masjid, berzikir bersama di masjid, kemudian solat bersama di masjid, bahkan mungkin solat qiyamul lail di masjid bersama. Yustahabu, itu menurut pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua, innau yukrahul ijtima' fiha fil masajid lis-shalah wal qasas wad du'a wa la yukrah an yusalla rajul fiha li khassati nafsihi. Nah, ini adalah pendapat yang kedua, disukai kalau seandainya sendirian, tapi kalau beramai-ramai tidak disukai. Kalau sendirian di masjid atau mungkin di rumah, maka itu disukai. Dan ini pendapat daripada Imam Al-Auza'i, Imam Ahlus Syam, wa faqihuhum wa alimuhum. Nah, maka di sini saudaraku sekalian, sebenarnya masalah malam nisfu Sya'ban ada pendapat berbeda di kalangan para ulama. Tetapi masalah kita ingin mengamalkannya itu adalah ada para ulama yang memperbolehkan. Maka di depan kita di sini ada 4 macam orang. Orang yang selalu qiyamul lail, beristighfar kepada Allah, maka apa salahnya pada malam nisfu Sya'ban tetap dia melaksanakan qiyamul lail? Apa salahnya dia berzikir kepada Allah, istighfar sebanyak-banyaknya? Kemudian ada orang yang sekali dia mengerjakannya, kemudian banyak dia tinggalkan. Termotivasi dengan malam nisfu Sya'ban ini untuk dia melaksanakannya. Baik tidak? Baik. Kemudian ada orang yang gara-gara baru sekali dengar ini, oh ya, ada bisa diampuni oleh Allah pada malam itu, kemudian diistijabah doa kita. Termotivasi dia baru kali ini untuk termotivasi istighfar, minta ampun pada Allah. Untung. Kemudian ada orang yang enggak mau tahu sama sekali. Mau nisfu Sya'ban, enggak nisfu Sya'ban, pokoknya dia tidak mau tahu. Lalu kita ajak gara-gara malam ini, ayo, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, apalagi dalam kondisi yang melanda kita pada saat ini. Untung kan? Nah, maka oleh sebab itu, sesungguhnya Allah pada setiap hari-hari waktu itu ada keutamaan. Allah pada setiap waktu itu. Maka fata'arradulah. Maka dekatkan diri kita kepada keutamaan dan juga kepada pengampunan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.